Believers, haleluya. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya di dalam Kristus kita selalu dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Berjumpa lagi dalam acara Favor 11 selama 11 menit ke depan. Kita akan semakin diberkati lewat firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita menerima perkenanannya. Kita disukai Tuhan apa adanya. Haleluya. Hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik tentunya. Dan mungkin agak beda dengan topik-topik sebelumnya. Yaitu mengenai pakaian terbaik. The most expensive outfit. Wah. Ada ya judulnya seperti ini ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada satu tren di mana mulai dari kalangan anak-anak SD sampai artis papan atas, mereka sering membuat satu video tentang berapa sih harga outfit atau yang dikenakan lah gitu. Mulai dari pakaian dan sebagainya. Oke. Hari ini kita akan lebih fokus ke pakaian ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik ini, saya mau bertanya kepada Anda yang menyaksikan tayangan ini. Tahukah Anda, di dalam Alkitab kan ada banyak tuh pakaian, ada banyak baju. Pakaian mana yang paling mahal di dalam Alkitab? Coba berpikir dulu. Mungkin ada yang bilang mungkin pakaian yang pernah dipakai sama Tuhan Yesus. Ya, yang sekarang itu masih ada di Swiss ya, disimpan di salah satu katedral. Atau mungkin ya kayaknya yang pernah ada mungkin bajunya Salomo ya yang paling mahal, atau baju raja-raja, atau mungkin pakaian imam besar, atau jubah Elia, dan sebagainya. Oke, saya mencari juga lewat pencarian, mesin pencarian ya. Dan memang saya tidak menemukan di dalam Alkitab itu yang paling mahal itu yang mana gitu. Tapi puji Tuhan hari ini saya akan memberitahukan kepada Anda. Kejadian pasal 3 ayat 21. Oke. Ini menjadi ayat pembuka kita karena memang ini ayat pertama yang berbicara mengenai pakaian. Dan pakaian yang paling pertama ada di sini. Firman Tuhan berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Tahu bagaimana latar belakang peristiwa ini ya? Manusia itu sudah berdosa itu. Dan mereka itu memakai, ya mau bilang pakaian sebenarnya bukan pakaian itu. Cawat sih dibilang itu. Dari pohon ara gitu. Dari ranting-rantingnya mungkin daun-daunnya. Jadi mereka buat itu untuk menutupi ya keberdosaan mereka gitu. Karena mereka sudah merasa berdosa gitu. Mereka sudah tahu, waduh kita ini sudah, ternyata kita tidak berpakaian, kita butuh sesuatu untuk menutupi keberdosaan kita. Akhirnya Tuhan datang dan yang luar biasanya Tuhan membuat suatu pakaian. Dan bukan hanya sampai di situ, dia mengenakannya. Mengenakannya artinya dia memakaikannya. Wow. Dari sini aja kita sudah bisa merasakan getaran-getaran kasih Tuhan bagi kita. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus sudah datang, mati bagi kita. Wow. Dia yang mencari kita. Amin. Oke, ya kembali kepada topik. Ya. Dari ayat sini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ini mungkin yang paling mahal gitu. Kenapa? Karena yang satu dari segi sejarah. Ini adalah pakaian nomor 00001 gitu. Ya, nomor serinya 1 gitu. Jadi ini nomor seri 1 dan satu-satunya gitu. Terbatas sekali. Jadi ini pasti sangat mahal. Kalau ini masih ada, waduh, tidak ternilai harganya. Pasti ada yang mau beli, pasti mahal sekali gitu kira-kira. Dan yang buat itu mahal apa lagi? Pembuatnya. Siapa pembuatnya? Tuhan sendiri. Wah, ada lagi yang lebih mahal dari ini. Itu adalah pakaian yang dikenakan untuk Adam dan Hawa. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa ayat di dalam perjanjian yang baru juga. Kita lewati ya di perjanjian yang lama ini ada pakaian imam dan sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda sebenarnya tentang pakaian ini. The most expensive
outfit ya. Pasal 22 di sana pada ayat ke-12 itu ceritanya itu ada Yesus menceritakan bahwa ada satu perjamuan nikah atau perjamuan pesta nikahan lah. Dan orang-orang pergi ke sana. Dan ketika ada orang yang sampai di sana, ada yang tidak mengenakan istilahnya pakaian pesta gitu. Dan akhirnya dia tidak diizinkan masuk, dikeluarkan, malah dikatakan Yesus dia itu ditaruh di tempat yang paling gelap. Sebenarnya itu sudah berbicara tentang nubuatan ke depan. Bagaimana orang-orang yang ditolak di dalam perjamuan nikah anak domba yang ada di kitab Wahyu itu. Tadi kita sudah mendapatkan satu jawaban tentang salah satu pakaian yang paling mahal. Sekarang saya mau bilang ada lagi yang lebih mahal dari pakaian yang Adam sama Hawa pakai. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang keempat, dikatakan begini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Supaya, kalau kita baca seterusnya ayat ini akan sampai kepada satu ayat yang bilang di dalam Kristus, kita itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya, pakaian yang dimaksud di dalam ayat ini itu berbicara tentang status kita sebagai manusia baru. Ya, ayat ini juga diperkuat di dalam Efesus 4 ayat 24, di mana dikatakan bahwa kita yang mengenakan manusia baru. Amin. Berarti sudah lebih jelas ya sekarang bahwa di dalam perjanjian baru ada pakaian yang lain, yaitu pakaian manusia baru. Dikatakan bahwa kita itu telah mengenakan manusia baru. Wow. Berarti ada yang memakaikan kita gitu. Kita sudah mengenakan. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan the most expensive outfit. Di dalam Galatia 3 ayat 27 saya akan bacakan ayat ini. Karena ayat ini merupakan salah satu puncak gitu. Dikatakan begini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Wow, ini adalah the most expensive outfit. Lebih mahal daripada baju yang dikenakan oleh Adam dan Hawa. Walaupun secara historikal mungkin itu kalau masih ada itu mahal. Tetapi pakaian yang ini adalah pakaian kekekalan, men. Pakaian ini bukan hanya kita pakai sekarang, tapi ini akan terus kita kenakan nanti sampai kita bertemu dengan Yesus. Wow. Ini adalah the most expensive outfit. Kembali kepada kisah pembuatan pakaian yang pertama, di mana Tuhan dikatakan dia membuat langsung, artinya handmade ya, pakaian itu. Dia enggak menggunakan magic. Bisa saja Tuhan bilang, jadilah pakaian. Enggak. Tapi Tuhan, dia itu turun tangan langsung gitu. Makanya memang pakaian yang pertama itu juga mahal. Dan pakaian yang kedua ini bukan hanya tangan yang terlibat, tetapi seluruh hidup. Ketika Yesus datang ke dunia, seluruh hidupnya dia berikan secara total sampai dia harus mati. Agar supaya kita dapat mengenakan manusia baru ini. Wah, luar biasa. Kalau di dalam perjanjian lama, memang ada hewan yang harus dikorbankan, hewan yang harus mati. Karena kita tahu proses daripada pembuatan pakaian ini pasti ada darah yang dicurahkan. Kan harus ada darah yang ditumpahkan. Karena Ibrani bilang kan, tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan dosa. Jadi memang dari semenjak kitab Kejadian itu, ketika Tuhan mau menutupi kesalahan daripada manusia itu, Tuhan mengambil pakaian dari kulit hewan. Artinya sudah ada proses penyembelihan di sana. Ada darah yang tercurah. Darah hewan yang mungkin kita bisa katakan tidak bersalah. Tidak ada hubungannya dengan Adam yang berdosa. Inilah yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mati bagi kita. Untuk memberikan kepada kita, mengenakan kepada kita satu pakaian yang paling keren, pakaian yang paling mahal, yaitu manusia baru kita. Amin. Sehingga Alkitab bilang tadi di dalam Kristus kita ini adalah manusia baru. Kita sudah mengenakan pakaian baru kita. The most expensive outfit. Pakaian ini memiliki proses yang luar biasa. Karena dikatakan di dalam 1 Petrus, gunakan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Sehingga pakaian yang kita kenakan sekarang ini adalah pakaian yang paling mahal. The most expensive. Lebih mahal dari semua pakaian. Bahkan lebih mahal dari pakaian yang pertama kali diciptakan untuk Adam dan Hawa.
Sebenarnya pakaian itu adalah gambaran pakaian yang sementara ini kita kenakan di dalam Kristus. Apakah Anda sudah mengenakan pakaian ini atau belum? Karena pakaian ini adalah pakaian yang sangat penting. Outfit ini sangat mempengaruhi kekekalan Anda. Sehingga kalau ada di antara Anda yang merasa belum memiliki pakaian ini, saya pengen Anda berdoa bersama dengan saya sebelum saya menutup siaran Favor 11 hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, saya sudah mendengarkan berita kabar baik tentang Engkau, tentang kematian-Mu, tentang pengorbanan-Mu yang mengampuni dosaku, yang menyelamatkan aku. Aku terima Engkau, aku terima penebusan-Mu, aku menerima Engkau sebagai juru selamatku, menjadi bagian hidupku yang akan membawa aku sampai kekekalan. Amin. Saya percaya hari ini kita semua sudah mengenakan the most expensive outfit. Shalom. Yesus kau sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber segala pengharapan. Yesus kau sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber.